Judul proposal itu tidak boleh sama, ya. Semestinya judul proposal itu tidak boleh sama. Dan ini menjadi alasan daripada prodi Anda untuk menolak judul Anda ketika pengajuan judul. Topik kita kali ini akan berbicara mengenai judul proposal yang sama atau judul proposal yang hampir sama. Bagaimana cara menjawabnya ketika kita ditanyakan oleh dosen penguji pada saat kita seminar proposal? Yuk tonton video ini hingga selesai. Beranjak daripada pertanyaan salah seorang subscriber salam cerdas. Malam Pak, saya izin bertanya. Kamu bertanya? Kamu bertanya-tanya? Seperti itu ya. Izin bertanya. Jika dosen penguji bertanya tentang mengapa judul proposalnya sama dengan judul proposal yang sebelumnya, saya jawab apa Pak? Karena saya masih bingung dengan pertanyaan judul yang hampir sama itu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu secara detail, kemudian nanti mudah-mudahan Anda akan paham dengan apa yang saya maksud. Satu, ya, catatan saya yang pertama adalah semestinya judul proposal itu tidak boleh sama, ya. Semestinya judul proposal itu tidak boleh sama. Dan ini menjadi alasan daripada prodi Anda untuk menolak judul Anda ketika pengajuan judul, ya. Tapi mungkin dengan pertanyaan Anda ini Anda telah lulus judulnya, tapi ternyata di kemudian hari judulnya sama atau hampir sama. Nah, ya. Pertimbangan lainnya, judul ini tidak diterima dikarenakan khawatir terhadap plagiat. Khawatir terhadap Anda mencomot daripada skripsi orang lain. Ya, ini sering terjadi di berbagai kampus. Makanya sekarang ada Turnitin. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangannya adalah karena sudah dikaji oleh orang lain. Semestinya ketika kita menulis skripsi, ya, menulis tesis, kita punya judul. Judul itu tidak boleh sama dengan orang lain karena orang lain sudah mengkaji mengenai itu. Itu pertimbangannya. Nah, kemudian catatan saya yang kedua adalah sama dengan hampir sama itu beda. Ya. Saya tidak tahu pasti dengan kondisi atau kasus terhadap penanya dalam video ini. Sama atau hampir sama. Karena dia mengatakan di awal kalimatnya sama, tetapi di akhir pertanyaan dia mengatakan hampir sama. Ya, no problem, itu tidak ada masalah. Saya akan jawab maupun sama ataupun hampir sama. Saya akan berikan solusinya. Makanya tonton video ini hingga selesai. Nah, sama dengan hampir sama itu dia itu beda. Contoh, ya. Contoh judul efektivitas permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan penjumlahan deret ke samping bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Medan. Nah, judul yang sama itu adalah persis sama judulnya. Lokasinya pun sama, persis sama, tidak ada beda. Yang namanya sama, dia akan tidak ada beda. Kalau ada beda berarti dia bukan sama. Kemudian contoh yang hampir sama adalah efektivitas permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan wawasan kedaerahan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Medan. Nah, judulnya kan hampir hampir sama. Tapi kalau judulnya sama, ya betul persis sama. Ya, tapi contoh yang saya berikan yang terakhir adalah contoh hampir sama. Kemudian catatan saya yang ketiga adalah, nah ini ya, ini di sini letak daripada cara menjawabnya bagaimana.
Jika judul Anda statusnya hampir sama, maka ya catatannya hampir sama, maka jawabannya adalah pertama, karena terdapat perbedaan objek kajian penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Ya, objek penelitiannya berbeda. Judulnya hampir sama, tapi objek penelitiannya berbeda. Nah, maka Anda jelaskan sedetail mungkin perbedaan itu. Contoh, ya, di contoh yang tadi itu kan membahas mengenai efektivitas permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan penjumlahan deret ke samping, ya. Kemudian Anda mempunyai judul contohnya efektivitas permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan wawasan kedaerahan. Nah, jadi Anda yang mau Anda kaji adalah kemampuan wawasan kedaerahan, bukan kemampuan penjumlahan deret. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian cara menjawabnya yang kedua adalah jawaban selanjutnya boleh dari perbedaan pendekatan. Ya, contoh, pendekatan sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif, Anda menggunakan kuantitatif. Atau sebaliknya, ya. Kedua daripada jawaban ini saya pikir merupakan jawaban yang kuat, tapi Anda harus detailkan secara rinci bagaimana perbedaan objek itu, ya. Maka sahlah dikatakan penelitian yang hampir sama kepada penelitian Anda itu merupakan kajian terdahulu. Manis sekali itu skripsi ya, kalau itu yang Anda lakukan. Kemudian yang keempat adalah jika judul Anda statusnya sama. Ya, ingat. Jika judul Anda statusnya sama. Kalau sama berarti tidak ada perbedaan. Maka jawabannya adalah yang pertama, terdapat kejanggalan dari penelitian sebelumnya. Nah, kalau Anda berani mengatakan terdapat kejanggalan dari penelitian sebelumnya, berarti Anda sudah baca tuntas itu skripsi orang lain itu. Berarti Anda sudah baca hasil penelitiannya. Anda sudah baca secara utuh penelitian itu. Makanya Anda berani berkomentar bahwasanya terdapat kejanggalan dari penelitian sebelumnya. Kalau ini Anda lakukan, sungguh sangat luar biasa Anda ya. Berarti Anda memang seorang peneliti yang sejati, yang memang mau meneliti secara detail permasalahan itu. Sehingga Anda tidak terima, ini bukan hasilnya. Yang saya lihat di lapangan hasilnya berbeda. Kok penelitian yang seperti itu hasilnya kayak gitu ya? Nah, ya berarti Anda sudah mendalami satu permasalahan itu. Good for you. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian sebelumnya sudah tidak update lagi. Nah, mungkin dalam satu kasus ya ada judul itu yang wajib update, apalagi judulnya ada tahun ya, ada antara tahun. Nah, sekarang Anda mau mengupdatekan itu lagi. Nah, kalau Anda mau mengupdatekan itu lagi dengan mengungkapkan penelitian sebelumnya tidak update, berarti Anda sudah membaca skripsi itu. Anda sudah mentelaah kajian terdahulu itu dan Anda sudah menemukan nih ya, apa sih bakalan yang update daripada judul yang akan saya kaji itu. Nah, bagaimana? Sudah terjawab? Saya pikir sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas judul ini. Dan video ini ya mudah-mudahan membantu mahasiswa Indonesia ketika mendapatkan permasalahan yang sama. Tetap dukung channel Salam Cerdas ini agar channel Salam Cerdas ini dapat berkembang di negeri ini dan semakin banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.